pagi kepada anak-anak kami semuanya ya. Berjumpa kembali dengan Bapak Ahmad Isnaini pada materi matematika peminatan di kelas 11 ya. Ujian F1 kemarin sudah berlalu, semoga hasilnya baik ya. Jadi kita harus sekarang memulai lagi untuk persiapan dengan formatif 2 ya. Jika yang lalu kita belajar tentang teorema sisa, kali ini kita belajar tentang suku banyak yang keempat mengenai teorema faktor ya. Sebagai tujuan pembelajarannya adalah agar kalian bisa menemukan informasi tentang teorema faktor dan menggunakan atau menerapkan konsep teorema faktor dalam pemecahan masalah. Saksikan video yang akan Bapak jelaskan dengan baik. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan di Discord. Semangat! Matematika peminatan pertemuan keempat ya, untuk kelas 11 MIPA mengenai teorema faktor. Semua bisa lihat bukunya di halaman 138. Nah, teorema faktor tidak jauh berbeda dengan teorema sisa ya. Jika nanti dikatakan dia faktor, maka sisanya itu sama dengan 0 ya. Jadi bisa kita tulis teorema seperti ini. Ini mungkin sudah ada di buku yang di halaman 139 ya, tentang kegiatan 47. Cuman kita tulis sedikit versi Bapak. Jika diketahui X dikurang A itu merupakan faktor ya dari sebuah suku banyak Fx, maka artinya jika kita gantikan X-nya sama dengan A ke dalam Fx, maka hasilnya harus sama dengan 0 ya. Inilah yang disebut dengan teorema faktor. Nah, di sini kita harus ingat beberapa kata-kata kunci. Yang pertama, nanti kalau disebut juga habis ya, habis dibagi, itu artinya sisanya juga 0. Habis dibagi, maka artinya sisanya sama dengan 0. Atau disebut juga dengan faktor. Nah, itu ada dua ya, di halaman 139 itu ada dua, jelas. Sekarang, untuk mencari faktornya ini tidak ada cara yang lain kecuali kita harus menggunakan coba-coba ya. Apa yang dicoba-coba? Nggak sembarangan bilangan. Misalkan suku banyaknya itu kita tuliskan dalam bentuk AX pangkat 3 ya. Fx-nya sama dengan AX pangkat 3 tambah dengan BX kuadrat tambah dengan CX tambah dengan D. Di sini yang namanya koefisien A, B, C, dan D ini adalah konstanta. Nah, untuk mencari faktor dari suatu suku banyak, maka kita harus cari faktor dari konstantanya ya. Kita harus cari faktor dari konstantanya. Berarti carilah semua faktor dari CD. Kemudian kita harus substitusi ke Fx-nya, yang mana yang hasilnya 0, maka itulah dia faktornya. Nah, sebagai contoh sudah ada di buku di halaman 139. Sekarang kita lihat yang di halaman 141 ya. Kita lihat yang di halaman 141 soal yang nomor 4A. Bisa diperhatikan semua. Suku banyaknya adalah Fx sama dengan X pangkat 3 ditambah dengan 3X pangkat 2 dikurang dengan 18X dikurang dengan 40. Perhatikan ya, bahwa yang namanya konstantanya adalah si minus 40. Apa-apa saja faktor dari min 40? Plus minus 1, plus minus 2, plus minus 4, plus minus 5, plus minus 8, plus minus 10, dan plus minus 20, plus minus 40. Banyak sekali kan? Makanya dibutuhkan di sini adalah feeling kalian. Kalian tentukan yang mana dulu feeling. Di antara ada berapa jinjanya 16 ini, yang mana kira-kira dicoba hasilnya 0. Tes dulu lah misalnya angka, kalau kita bayangkan ini kayaknya angka 4 dulu ya. Cobalah kita gantikan X-nya dulu sama dengan 4.
Berarti 4 sama dengan 4 pangkat 3 tambah 3 dikali 4 pangkat 2 dikurang 18 kali 4 dikurang dengan 40. Hasilnya adalah 64 tambah 4 pangkat 2 itu 16 ya. 16 kali 3 48 kurang 18 kali 4 72 dikurang 40. Ternyata benar hasilnya adalah 0. Nah, berarti terbukti 4 ini merupakan faktor dari fx. Nah, enak kita kalau sudah diketahui satu. Untuk mencari yang kedua, tinggal menggunakan corner saja. X pangkat 3, X pangkat 2, X, dan konstanta. Kita gantikan koefisiennya ya. Di sini 1, di sini 3, min 18, di sini min 40. Ya, kita buatkan di sini adalah 4. Gambarnya nggak cantik nih garisnya. Hapus dulu. Oke, kita buat garisnya agak lurus sedikit. Nah, seperti ini. Ini 0 karena udah kita buktikan sisanya 0. Turun 4 kali 4 16 tambah 3 19 kali 4 itu masih 19 dikalikan dengan 4 berapa ya? Jadi lupa buka kan? Ini 76 ya? Iya, 76 ditambahkan dengan min 18. Oh, ini bukan 4. Di sini salahnya di awal. Kenapa ini 4? Harusnya turun dia sama dengan 1 ya. Nah, turun dia sama dengan 1. Kalikan 4 4. Di sini 7 kali 4 28. 28 ini 10 dan di sini 40 pas ya 0. Hasil baginya diperoleh adalah X pangkat 2 ditambah dengan 7X tambah dengan 10. Ini bisa difaktorkan. X tambah 2 dan X tambah 5. Sehingga kita peroleh semua faktor dari fx-nya. Ya, ada 3 berarti. Faktor dari fx-nya adalah si X tambah 2, X tambah 5, dan X dikurang 4. Dari mana X kurang 4? Dari sini. Ini adalah X dikurang 4. Nah, yang perlu kalian catat di sini bahwa jika pangkatnya 3, belum tentu faktornya ini 3 ya. Faktornya itu paling banyak 3. Bisa 1, bisa 2, bisa 3, dan bisa tidak ada ya. Ini kebetulan untuk soal ini faktornya ada sebanyak 3. Baiklah, demikianlah materi untuk pertemuan keempat. Terima kasih. Baiklah teman-teman semuanya, bagaimana materi tadi tentang teorema faktor? Apakah bisa dipahami dengan baik? Ingat, jika masih ada yang mengganjal yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan di Discord-nya. Baik, kita simpulkan materi kita hari ini bahwa yang namanya teorema faktor atau teorema faktor itu artinya sisa pembagian itu 0 dan habis dibagi juga sisanya 0. Maka artinya nanti kalau disebut dengan habis membagi berarti itu juga disebut dengan faktor. Kemudian jika kita ingin mencari faktor dan semuanya, langkah-langkah pertama itu adalah harus dicoba nilainya yang membuat sisa sama dengan 0. Kemudian gunakanlah cara corner. Baik, demikianlah materi kita hari ini. Bapak sampaikan sekali lagi, tetap jaga kesehatan ya, jangan keluar dulu jika tidak perlu. Ingat, kita masih dalam kondisi yang pandemi yang belum tuntas juga. Sampai bertemu lagi pada